Di suatu pedesaan terpencil di Kabupaten Malang, hiduplah sebuah keluarga sederhana. Dengan latar belakang keluarga petani, Aris menghidupi keluarganya dengan menggarap sawah di ladangnya sendiri. Ia memiliki 5 putra yang telah ia besarkan dengan kasih sayang bersama Kinan, sosok yang telah ia nikahi sejak 25 tahun yang lalu. Mereka hidup dengan bahagia. Meski di balik kebahagiaan itu terdapat secuil derita yang dialami anak terakhirnya. Bobby terlahir dengan kekurangan yang ia alami. Sejak lahir, ia didiagnosis terkena Down syndrome oleh dokter. Di usia Aris dan Kinan yang sudah tidak lagi muda, mereka masih memiliki impian untuk melahirkan putri kecil. Riz, kamu tahu kan, ibu ini anaknya laki-laki semua. Kamu gak mau tahu anak satu lagi yang perempuan, dan itu punya cucu yang perempuan. Yo, sebenarnya Aris tuh mau, Bu. Tapi anak aku sama Kinan itu udah 5. Kamu ini Riz sukanya kayak gini. Yo, sedangkan Bobby itu sekarang karena kayak gitu, Bu. Kasian Kinannya, Bu. Gak mau tahu, pokoknya aku mau yang perempuan. Ya udah, nanti coba Aris omongkan dengan Kinan ya, Bu. Ya pokoknya tak tunggu ya malam ini. Iya, Bu. Aku dengar tadi kamu bahas anak itu lagi, Mas. Iya, maaf ya Kina menyinggung kamu. Soalnya, kamu kan tahu, Mas itu kan saudaranya kan laki-laki semua. Sedangkan dari dulu tuh ibu pengen banget punya cucu perempuan. Tapi kamu tahu kan, Mas, keadaan sekarang kita gimana? Apalagi Bobby sekarang kayak gitu. Kita juga udah nggak muda lagi, Mas, untuk punya anak. Aku pun belum tentu kita dapat perempuan. Tapi kan masih bisa diusahakan. Zaman kan udah modern, tahu kan bisa kan. Ya sudah kalau gitu, kalau kamu ya, Mas. Besok kita ke bidan aja, wes. Sekalian kita kontrol ke Bobby. Ajak ibunya. Bu, udah siap belum? Saya tahu, boleh itu, ibu itu lah. Siap? Ibu juga kasih. Anggap terima kasih. Saya. Sudah Mas, saya. Keesokan harinya, Aris bersama dengan Kinan pergi untuk mengunjungi bidan. Baik, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang bisa saya bantu. Jadi begini, Bu Bidan, saya ingin mengonsultasikan kesehatan anak terakhir saya, si Bobby, sekaligus kami ingin mempersiapkan kehamilan untuk yang berikutnya. Kami ingin mempunyai anak perempuan, Bu Bidan. Iya Bu Bidan, masa di rumah 5 laki-laki semua? Kayaknya mantu saya juga beres. Baik, saya mau tanya dulu ya. Untuk Bapak dan Ibu, nama lengkapnya siapa ya? Nama lengkap saya Kinan Kirana. Kalau namanya Mas Aris Setio. Oh ya, baik. Untuk usianya ibunya berapa? Usia saya sekarang 50 tahun. Kalau bapaknya? Saya 55 tahun. Oh baik. Untuk Bapak dan Ibu alamatnya di mana ya? Kami tinggal di Sigura sini. Oh iya baik. Apakah Bapak dan Ibu sedang bekerja? Saya sebagai petani dan istri saya sebagai ibu rumah tangga. Oh baik. Bapak dan Ibu lama pernikahannya berapa tahun ya? Sudah lama sih, berapa ya? 25 tahun. 25 tahun ya. Baik.
Jadi begini ya Bapak Ibu, saya di sini sebagai bidan melati yang sedang bertugas pada TPMB pada hari ini. Saya siap untuk mendengarkan semua keluhan Ibu dan Bapak, dan saya siap menerima dan mencatatnya. Saya izin untuk mencatat ya Bu, dan saya akan merahasiakan dan Ibu dan Bapak tenang saja. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik, saya izin untuk bertanya, untuk ibunya ini apakah sudah mempunyai anak ya? Wah, ini kebetulan kan anak saya 5 ya, dan semua itu laki-laki. Iya, dan mertua dan suami saya ini masih ngomong gitu loh, nambah anak perempuan. Sedangkan anak terakhir saya yang Bobi ini keadaannya waktu lahir dulu didiagnosis kena Down syndrome. Gitu. Baik, kalau begitu lanjut saya lakukan pemeriksaan rutin untuk adiknya, untuk bapaknya dan untuk nenek bisa silakan tunggu di sini sebentar ya. Jadi ini mau diperiksa dulu toh Bu Bidan sebelum ini. Iya, Ya sudah Bu Bidan, saya percaya ke Bu Bidan kalau gitu ya. Biasa Untuk kesehatan Sulit tenan tau ya periksa ini gak bisa. Ini gak Bu Bidan. Jadi bagaimana Bu kehamilan istri saya berikutnya, apakah aman Bu? baik. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan lagi, keadaan Dek Bobi ini pada usia sekarang masih baik ya Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya adik Bobi ini bisa dilakukan pengontrolan rutin secara ulang untuk mengetahui keadaan Dek Bobi ini tetap baik-baik saja. Nah terus gimana tuh Bu Bidan? Ini kan mantu saya lagi harus hamil dan punya anak perempuan gitu loh. Aku tuh pengen gue putu perempuan gitu Bu Bidan. Terus gimana itu nanti tuh Bu Bidan? Baik, jadi begini ya Bapak Ibu, di usia Ibu ini usianya itu sangat rentan. Nah, pada usia kehamilan ini, usia produktifnya itu 25 hingga 30 tahun. Nah, sedangkan Ibu ini sudah mencapai usia hingga 50 tahun. Nah, untuk mengkhawatirkan kondisi janin Ibu ini nanti bahaya Bu, sepertinya preeklamsia, keguguran, dan kegagalan lainnya. Nah, hal ini dikarenakan usia Ibu yang tidak aman sehingga terjadi kelainan pada Dek Bobi. Jadi yang nyebabin anak saya yang terakhir kayak gitu karena usia saya dulu kehamilannya udah rentan ya. Benar Ibu. Nah, pada dulu kan Ibu pernah kehamilan waktu Dek Bobi ini usianya Ibu itu sangat rentan sekali, sehingga telah terjadi seperti ini. Jadi sindrom Down syndrome jadi kayak gimana ya Bu? Baik, jadi Dek Bobi ini sesuai diagnosis dokter sebelumnya ya Bu. Setelah saya lihat, Dek Bobi ini terkena Down syndrome. Nah, Down syndrome ini merupakan pembelahan sel yang tidak sempurna. Dan Down syndrome ini tuh bisa terjadi beberapa macam penyebab ya Bu, Bapak. Ada 3 jenis Bu, Bapak, Down syndrome ini, yaitu klasik, translokasi, dan mosaicism. Di klasik ini sebagian besar berkaitan dengan orang tua dengan usia lanjut, baik bapaknya, baik ibunya, tapi terutama itu lebih berpengaruh ke ibunya. Ada di translokasi ini itu apabila ada riwayat keluarga baik di sisi maternal maupun paternal. Maksudnya itu riwayat keguguran yang berulang pada keluarga maupun keluarganya. Dan jenis di mosaicism ini tidak ada riwayat keluarga Pak Bu. Nah, yang terjadi pada Dek Bobi ini dikarenakan terdapat kegagalan kromosom yang ke-21. Bapak Ibu yang saya perlihatkan tadi sesuai dari diagram dan pedigree sekalian data yang dihasilkan tadi. Itu gambar apa Bu Bidan? Nah, saya tekankan kembali ya, apabila Bapak Ibu ingin tetap melanjutkan rencana kehamilan akan berisiko seperti yang saya jelaskan. Begitu Bidan. Nanti gimana Bu Bidan? Makanya anak saya berikutnya nanti bakal ngalamin itu juga Bidan. Nah, jadi begini Bapak Ibu, saya tekankan kembali untuk melanjutkan rencana kehamilan akan berisiko seperti ini yang sesuai saya jelaskan pada diagram pohon berikut. Nanti kalau misalnya anak saya selanjutnya bisa mengalami seperti
sehat. Gini. Ya, jadi begini ya Bapak Ibu, saya katakan kembali, apabila Bapak dan Ibu ingin tetap merencanakan kehamilan, maka akan berisiko yang saya jelaskan tadi mungkin bisa dipertimbangkan kembali untuk Bapaknya dan Ibunya atau keluarganya untuk mendiskusikan. Baik Bapak, Ibu, sebelum untuk selanjutnya, apakah mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada. Ini salah. Kita harus ke bidan. Bu bidannya ini gak canggih. Kita tuh bisa punya cucu perempuan atau turis. Ayo kita ke rumah sakit aja. Bu bidannya ini kurang canggih. Ayo. Bidan, maaf, ibu saya main minuman ibu bidan, maafkan, kok ibu saya tuh emang ada sedikit kekurangan bidan. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, tetap semangat Bapak Ibu, jangan bersedih. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu, maaf ibu bidan ya Bu.